Shalom, selamat sore Opa Oma. Kita jumpa lagi hari ini dalam persekutuan Komisi Kaleb di minggu pertama April 2020. Tidak terasa, kita sudah ada lagi di bulan April. Waktu cepat sekali berjalan. Hari ini kita akan lebih banyak waktu untuk berdoa. Kita ambil puji-pujian kita naikkan syukur kita sampaikan ungkapan hati kita kepada Tuhan lewat puji-pujian dan doa. Dan kita akan bermazmur bagi kemuliaan Tuhan. Saya yakin dan percaya, mungkin beberapa hari ini ada yang kondisi kesehatan terganggu, tapi kita bersyukur kita terpisah jauh, kita tidak bisa bersama-sama, tapi ada satu sobat yang setia, Tuhan Yesus, yang selalu ada bersama dengan kita. Kita angkat pujian. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Sekali lagi, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Sekali lagi, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ini benar-benar sebuah pujian yang menguatkan kita. Teman-teman kita bisa meninggalkan kita, tapi Tuhan Yesus, sahabat yang selalu ada untuk kita. Itulah sebabnya apapun kenyataan hidup yang kita alami, mau badai ini tetap ada, kita tidak tahu sampai kapan, tapi kita percaya Yesus tetap gunung batu perlindungan kita. Kita angkat pujian, gunung batu perlindungan. Waktu badai menerpa, Tuhanlah perlindunganmu. Dekati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindungan, tempat berlindung yang teguh, baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut mulainya, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus gunung batu perlindunganmu, gunung batu perlindungan. Yesus gunung batu perlindunganmu, tempat berlindung yang teguh,
saja. Kita percaya Opa Oma bahwa sampai hari ini semua akan lenyap karena kita berlindung kepada Yesus. Ketakutan, kecemasan semua lenyap. Ya gunung batu yang tetap, ya gunung batu yang tetap, engkaulah perlindunganku di tiap waktu dan tempat. Engkaulah perlindunganku, Yesus gunung batu perlindunganku, gunung batu perlindungan, Yesus gunung batu perlindunganku, tempat berlindung yang Yesus gunung batu, Yesus gunung batu perlindunganku, gunung batu perlindungan, Yesus gunung batu perlindunganku, tempat berlindung yang tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh yang tidak pernah akan roboh, tidak akan pernah jatuh, tidak akan pernah mati. Berlindung kepada Yesus. Saya akan membaca firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini, Opa Oma, di dalam Mazmur 121 ayatnya yang pertama dan kedua. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ada sebuah cerita, ya, seorang wanita, dia datang ke dokter. Dia mengatakan bahwa dia sangat kelelahan. Tugas dia di kantor harus setiap hari membaca berbagai informasi untuk keperluan pekerjaan dia. Dan akhirnya dia sangat kelelahan. Kemudian apa yang menjadi nasihat sang dokter? Dokter menasihatkan dia, di tempat kerjamu, di luar jendela ada apa? Dia bilang, oh ada, saya dari jendela kantor saya, dari ruangan saya bisa melihat keramaian, saya bisa melihat pohon-pohon. Dokter menyarankan untuk coba istirahatkan matamu, jangan terus-menerus kau fokus membaca, tapi coba melihat sejenak ke jendela. Coba arahkan pandanganmu, coba ganti fokusmu, tidak melulu hanya kepada buku bacaan. Pasti kau lebih segar, pasti matamu lebih nyaman. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita juga seperti itu, ketika kita hanya fokus pandangan kita kepada kesulitan, kepada kesakitan, kepada orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, kita fokus kepada segala sesuatu yang rasanya menyakitkan, tidak menyenangkan, maka kita akan kelelahan. Tapi mari kita belajar dari kondisi yang sedang kita alami, kita ganti fokus kita. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Ketika kita memandang kepada Tuhan, ketika kita mencari perlindungan kepada yang lain, kita akan kecewa. Tidak ada yang bisa. Tapi kita bersyukur bahwa ada perlindungan, ada ketenangan, ada penjaga yang tidak terlelap, yang tidak tertidur, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang akan terus menjaga kita. Dialah yang akan terus menjadi fokus kita. Ketika fokus kita bukan kepada kesulitan kita, kepada badai yang tidak tahu kapan berlalu ini, kepada sakit penyakit, maka betul-betul kita akan lelah. Kita akan capek rasanya menjalani kehidupan di dunia ini. Kita akan berputus asa. Tapi ketika kita alihkan fokus kita kepada Kristus, maka ada kelegaan. Karena kita melihat bahwa Dia adalah penjaga kita yang tidak terlelap. Kalau Dia bisa membereskan dosa kita, kita esok hari akan masuk dalam Jumat Agung. Karya yang besar sudah Dia lakukan. Hari ini mari kita fokuskan kembali kepada Dia. Harapan kita, kerinduan-kerinduan kita. Dia yang sudah berkorban. Nyawa, darahnya tercurah. Karya terlalu besar, darahnya terlalu mahal. Dia pasti akan menolong Opa Oma dan saya
menolong kita semua dalam situasi-situasi yang begitu tidak pasti seperti ini, yang begitu tidak menyenangkan seperti ini. Mari kita fokus hanya kepada Dia. Mari kita ambil satu komitmen untuk terus mempertaruhkan hidup kita, mempercayakan hidup kita kepada Dia, penjaga yang tidak terlelap itu. Jangan cari pertolongan kepada manusia. Jangan cari pertolongan kepada orang-orang pintar. Jangan cari pertolongan kepada kekuatan-kekuatan ekonomi dunia. Semua akan sia-sia. Tapi hanya kepada Tuhan. Fokuskan itu kepada Dia. Kiranya hati kita terus tertuju kepada Dia. Mari kita sama-sama sebelum berdoa, kita angkat pujian kita bersama-sama tentang karya yang luar biasa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau tebus. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Musik saja. Mari kita mengambil sikap berdoa bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan mengaku dosa-dosa kita. Kita mengaku segala kelemahan kita. Kita akui bahwa selama ini mungkin kita terlalu fokus kepada kesulitan. Kita fokus kepada bencana yang sedang kita rasakan. Kita fokus kepada sakit penyakit kita. Kita fokus kepada segala sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, takut, cemas, dan khawatir. Mari kita mohon ampun daripada Tuhan. Mohon Tuhan mengampuni kita. Mohon Tuhan menghibur kita. Mohon Tuhan menguatkan kita. Kita berdoa secara pribadi. Kami datang kepadamu Bapa. Kami mengakui segala kelemahan kami. Kami mengakui dosa-dosa kami. Kami tidak setia kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan, ampuni dosa kami. Sucikan dan kuduskan kami. Jangan kami berkeluh kesah karena kesulitan yang sedang ada. Jangan kami berkeluh kesah karena kecemasan-kecemasan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami melupakan Engkau Tuhan. Ampuni kami selama ini fokus kami tidak kepada Engkau. Ampuni dosa kami. Sucikan dan kuduskanlah kami. Kiranya hidup kami ini sungguh-sungguh hanya untuk Tuhan. Hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Hanya untuk betul-betul berlindung kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kita akan tetap mengangkat pujian ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa untuk siapa? Mari kita berdoa. Yang pertama, untuk para medis, dokter, dan perawat-perawat. Mereka setiap hari berjuang untuk menolong semua orang-orang yang saat ini terpapar virus COVID-19 ini.
Mereka bahkan tidak bisa berjumpa dengan anak, tidak bisa memeluk anak mereka, pulang ke rumah mereka, mereka tidak bisa sekamar dengan anak mereka. Ini sangat menyedihkan. Mari kita berdoa untuk mereka. Kita angkat ref lagu yang tadi. Musik tetap dimainkan selama kita berdoa. Terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Musik tetap dimainkan. Mari kita berdoa untuk para medis di rumah sakit. Kami berdoa saat ini Tuhan Yesus untuk dokter dan perawat. Oh Tuhan, mereka meninggalkan keluarga mereka. Mereka harus mempertaruhkan hidup mereka, nyawa mereka, untuk berjuang bersama dengan penderita-penderita COVID-19 saat ini di rumah sakit. Tuhan Yesus, tolonglah mereka Tuhan Yesus, supaya mereka betul-betul punya imun yang baik. Mereka sehat, mereka kuat Tuhan. Kami tahu Tuhan mereka mungkin pedih karena ketika pulang ke rumah mereka tidak bisa bersama anak, mereka tidak bisa memeluk anak-anak mereka. Tuhan tolonglah mereka supaya mereka bersabar. Tuhan tolong berkati mereka dengan kekuatan kesehatan, dengan iman yang teguh, kesabaran yang besar melewati semua ini. Tolong mereka Tuhan, supaya mereka betul-betul bisa menyelesaikan tanggung jawab mereka setiap hari karena pertolongan Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, kami serahkan semua orang-orang di rumah sakit. Biarlah mereka Tuhan Yesus ada sebagai orang-orang yang benar-benar diberkati oleh Tuhan memberikan pelayanan ini. Saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk semua pasien yang terpapar dengan virus ini. Tuhan tolong supaya iman mereka tidak pudar, mereka tetap bersemangat, mereka tetap yakin bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi mereka. Kami juga berdoa pada saat ini untuk keluarga-keluarga yang merasa kehilangan karena peristiwa ini, banyak yang menjadi korban. Oh Tuhan, hiburkan mereka, oh Tuhan, kuatkan mereka. Kami berdoa untuk gereja kami GKI Makassar. Tuhan, dengan segala yang kami lakukan untuk orang-orang, kami memberikan pelayanan sosial, kami membantu para medis. Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi Indonesia, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami rindu apa yang dilakukan oleh GKI Makassar, kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Opa Oma, kalau setiap hari mungkin ada hal-hal yang ingin didoakan, boleh, betul-betul boleh SMS saya, boleh WA kepada saya atau telepon, saya akan mendoakan Opa Oma. Baik, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk Jumat Agung besok. Nanti seperti yang telah saya bagikan, mungkin ada doa-doa pengurus, kita akan berdoa untuk beberapa hal dengan waktu-waktu yang telah ada. Makanya mohon diperhatikan pokok-pokok doa. Nanti ada pokok doa dari Pendeta Riko yang sudah saya siapin, yang sudah saya siapkan. Opa Oma boleh berdoa mengikuti apa yang sudah Mus Riko siapkan untuk setiap kita. Baik, kita akan menutup, kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kemudian saya akan tutup doa kita dan kita tutup dengan Bapa terima kasih. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Iya. Telah kulihat
Dengan darahmu kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. terlalu mahal. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus, Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang besar kepada kami. Izinkan kami Tuhan untuk esok hari bersama-sama mengingat, menghayati dalam ibadah bersama-sama. Walaupun kami di rumah masing-masing dalam ibadah Jumat Agung. Biarlah kami sungguh-sungguh semakin mensyukuri karya yang besar di Kalvari itu. Dan membuat kami bertekad untuk hidup semakin memuliakan Engkau, semakin menyenangkan Engkau. Kami serahkan hidup kami ini kepada Tuhan. Kami percaya Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kami dalam kemuliaannya yang kekal akan senantiasa tinggal bersama dengan kami, meneguhkan dan mengokohkan iman kami ketika kami menjalani hari-hari hidup di dunia ini yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Engkau yang punya hormat, kuasa dan kemuliaan kini dan selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa, selamat mengikuti ibadah Jumat Agung besok bersama dengan seluruh jemaat GKY. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus terus berserta Opa Oma dan kita sekalian. Sampai jumpa.